Halo teman ruang cerita, saat channel ruang cerita mencapai 1000 followers dan 4000 jam tayang, ruang cerita akan memberikan giveaway eksklusif ruang cerita buat kamu. Jadi nonton sampai habis karena detailnya ada di akhir video ini. Ceritaku malam ini bukan sekedar dongeng. Ini adalah suara dari masa lalu. Duduk tenang, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Karena begitu cerita ini dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Gunung Kerinci, puncak tertinggi di Sumatera. Setiap pendaki tahu, gunung ini bukan sekedar jalur petualangan, tapi juga rumah bagi cerita-cerita yang tak bisa dijelaskan logika. Tahun 2009, sekelompok pendaki dari Jakarta memulai pendakian mereka dengan semangat. Ada 6 orang, salah satunya sebut saja namanya Aris. Anak paling pendiam, tapi paling rajin mencatat segala hal. Hari pertama berjalan normal, jalur pendakian jelas, cuaca pun bersahabat. Tapi saat malam tiba, di shelter 2, Aris mulai bersikap aneh. Ia bilang mendengar suara orang menangis di tengah hutan. Yang lain menertawakannya, tapi keesokan paginya Aris menghilang begitu saja, tanpa jejak. Pagi itu panik menyelimuti kelompok. Mereka mencari Aris, memanggil namanya hingga tenggorokan serak. Tapi mereka dengar hanya desir angin dan gemerisik dedaunan. Tak ada jejak langkah, tidak ada bekas kaki keluar dari tenda. Gunung Kerinci memang terkenal dengan keheningannya yang memekakkan. Banyak yang bilang, jika kamu mendengar suara aneh, abaikan. Jangan tanggapi, tapi Aris sudah menanggapi suara tangisan itu malam sebelumnya. Salah satu anggota tim bernama Dimas mulai curiga. Ia merasa seperti diawasi. Katanya, dari balik pepohonan ada mata yang memperhatikan mereka sejak semalam. Tapi ia pendam sendiri. Saat itu, mereka belum tahu bahwa langkah-langkah mereka sudah masuk ke dimensi yang tak semua orang bisa pulang darinya. Mereka akhirnya melaporkan hilangnya Aris ke base camp. Tim SAR lokal segera bergerak, dibantu relawan. Anehnya, di tengah pencarian, mereka menemukan jejak kaki, satu baris saja menuju ke arah jurang juram. Tapi tidak ada jejak kembali. Tim SAR bingung. Kalau Aris benar ke sana, dia pasti jatuh. Tapi mereka tak menemukan tubuh atau tanda-tanda kecelakaan. Salah satu pencari berbisik, kalau yang hilang di sini biasanya bukan karena jatuh. Warga sekitar menyebutnya tempat itu sebagai tanah tertelan, lokasi yang dipercayai sebagai gerbang menuju dunia lain. Sejak dulu, beberapa pendaki hilang tanpa penjelasan di titik itu, tak pernah ditemukan dan tak pernah kembali. 2 hari setelah pencarian tanpa hasil, tim memutuskan kembali ke shelter. Tapi saat mereka sampai, sesuatu membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah tenda kosong, ada buku catatan milik Aris terbuka. Halaman terakhir penuh dengan coretan tak terbaca. Namun di ujung halaman, ada satu kalimat yang ditulis dengan jelas. Jangan ikut suara itu, mereka bukan manusia. Semua terdiam, tidak ada yang mengaku meletakkan buku itu di sana. Terakhir kali dilihat, buku itu ada di ransel Aris. Tapi yang lebih aneh lagi, catatan itu ditulis dengan tinta yang masih basah. Malam itu, tidak ada yang berani tidur. Saat fajar mulai menyibak kabut, terdengar suara nyanyian, suara perempuan, melantun lembut tapi menyayat.
Suara itu datang dari arah jurang tempat jejak Aris menghilang. Salah satu relawan yang katanya peka terhadap hal-hal gaib menyuruh mereka menutup telinga dan membaca doa. "Kalian sudah dibuka tabirnya," ucapnya. "Gunung ini tak hanya menyimpan rimba, tapi juga rumah bagi yang tak kasat mata." Salah satu pendaki berteriak panik. Ia melihat sosok Aris berdiri di balik kabut. Tapi saat dikejar, sosok itu menghilang, meninggalkan bau anyir dan bekas tapak kaki yang mengarah ke tempat yang tak dikenal di peta. Mereka memutuskan mengikuti bekas kaki yang tertinggal setelah penampakan Aris. Jalurnya makin dalam, menjauh dari jalur resmi. Semak-semak semakin lebat, kabut tak kunjung menipis. Anehnya, jarum kompas berputar tak menentu, dan GPS mati total. Salah satu anggota SAR, sebut saja namanya Pak Fajar, yang sudah puluhan kali menyusuri Kerinci, berhenti mendadak, wajahnya pucat. "Tempat ini tidak ada di peta. Ini bukan hutan yang sama," katanya. Suasana tiba-tiba berubah, terasa hening sekali, bahkan juara jangkrik pun lenyap. Salah satu relawan mendadak muntah darah. Tubuhnya panas. Katanya ia mendengar Aris memanggil dari balik tanah. Mereka segera balik arah, tapi jalur yang tadi dilewati tak bisa ditemukan kembali. Mereka merasa seperti berjalan di lingkaran. Waktunya seperti berhenti, dan malam turun lebih cepat dari seharusnya. Malam itu mereka membuat api unggun seadanya, tapi ketenangan tidak hadir dari balik kegelapan. Tampaknya bayang-bayang berdiri di antara pohon, diam tidak bergerak, seperti memandangi mereka. Pak Jafar mengingatkan, jangan menatap mata mereka. Salah satu pendaki nekat menyorot senter. Apa yang mereka lihat membuat semua menahan nafas. Sosok seperti manusia, tapi kulitnya pucat abu, matanya hitam penuh, tidak berkedip, mulutnya menganga, seolah menjerit tanpa suara. Mereka membaca doa keras-keras. Salah satu bayangan mendekat lalu menghilang dalam kabut. Udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Mereka sadar mereka tidak sendiri, dan mungkin Aris, kalau masih hidup, tidak bersama manusia lagi. Menjelang tengah malam, satu demi satu anggota tim mulai kerasukan. Mereka bicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tubuh mereka kaku, mata terbuka lebar, namun kosong. Mereka menyebut nama Aris berulang-ulang, diselingi tangisan perempuan. Seorang relawan yang masih sadar mengikat kaki mereka. Takut mereka lari ke hutan, tapi suara tangisan itu muncul lagi, lebih dekat, lebih menyayat. Pak Jafar jatuh terduduk, menangis. Ini bukan tentang Aris saja. Gunung ini menagih janji lama. Tiba-tiba, suara perempuan yang menangis berubah menjadi tawa keras lalu hening. Keesokan paginya, kabut menghilang dan mereka semua terbangun seperti tak terjadi apa-apa. Tapi satu orang hilang. Sekarang bukan hanya Aris, Dimas juga menghilang tanpa jejak. Mereka terus mencari di salah satu titik, di bawah sebuah batu besar berwarna hitam yang konon dianggap sakral oleh masyarakat sekitar. Mereka menemukan potongan baju Aris, masih utuh tapi penuh tanah dan darah kering. Pak Jafar berkata pelan, "Ini batu pematokan. Banyak pendaki hilang, ditemukan barang-barangnya di sini, tapi tidak pernah tubuhnya. Konon jika seseorang tidak pamit dengan niat baik pada penjaga gunung, mereka akan disembunyikan, hidup, tapi tidak ada lagi di dunia kita." Mereka mengadakan ritual kecil, menabur bunga dan membacakan doa. Saat itu, angin bertiup kencang, lalu terdengar teriakan dari bawah tanah. Tapi kali ini tidak ada yang berani menggali. Setelah berhari-hari pencarian, mereka menyerah. Tim SAR turun dengan hanya 4 orang dari 6. Di base camp, wajah mereka semua kosong.
seperti tidak percaya dunia nyata masih ada. Orang tua Aris datang. Saat diberi barang-barang yang ditemukan, sang ibu menangis histeris. Tapi ayahnya hanya berkata pelan, "Dia sudah milik gunung." Beberapa bulan kemudian muncul rumor. Seorang pendaki melihat mirip Aris di jalur lama Gunung Kerinci. Berjalan sendirian, terus menatap ke langit. Tapi saat disapa, dia menghilang. Gunung Kerinci tidak hanya tinggi dan indah, ia juga menyimpan rahasia. Jika kau mendaki ke sana, pastikan kamu pamit. Jangan tertawa sembarangan, dan jika kau mendengar suara tangisan, jangan pernah menoleh. Kalau kamu punya pengalaman dengan cerita ini, silahkan menambahkan di kolom komentar. Menurut kalian, kisah horor nyata daerah mana lagi yang seru kita ceritakan? Kirim kisahmu ke email kami yang ada di deskripsi. Nyalakan lampu kembali. Tapi, apakah kamu yakin kamu masih sendirian di ruangan itu? Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan bagikan ke temanmu. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di ruang cerita. Kalau kamu masih berani.